Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang terkait dengan masalah hukumnya memperbaharui nisan dalam kuburan umum. Saya ulangi lagi, masalahnya hukum dari memperbaharui batu nisan dalam kuburan umum. Sebelum saya menyampaikan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan macam-macam kuburan. Jadi kuburan itu ada 3 macam. Tanah dari kuburan itu ada 3 macam. Yang pertama ada kalanya milik pribadi. Jadi tanah pribadi untuk keluarga umpamanya. Yang kedua adalah fikih istilah musabbalah dan mauqufah. Musabbalah kuburan yang disediakan, artinya setiap warga yang meninggal sudah membiasakan memakamkan atau menguburkan di tanah itu. Jadi dalam fikih bahasanya ma'tad ahlul baladi ad-dafna fiha. Warga atau masyarakat sudah membiasakan memakamkan di tanah itu, di makam itu. Itu namanya musabbalah. Yang ketiga, kuburan wakaf. Jadi oleh pemiliknya tanah itu diwakafkan untuk kuburan. Contohnya, tanah ini saya wakafkan untuk kuburan orang-orang Islam. Berarti setiap orang Islam berhak dimakamkan di tempat itu. Kalau bahasanya wakif, bahasanya orang yang mewakafkan, tanah ini saya wakafkan untuk orang-orang Surabaya. Berarti di luar Surabaya tidak boleh dimakamkan di kuburan itu. Kalau bahasanya tanah ini saya wakafkan untuk warga RT 16 RW sekian umpamanya, berarti di luar RT RW yang ditentukan itu tidak boleh. Jadi bagian pertama itu tanah atau kuburan pribadi, adapun bagian kedua dan ketiga itu bisa dikatakan kuburan umum. Sekarang yang dimasalahkan di kuburan umum, dalam kuburan umum ini kadang kita temukan memperbaharui batu nisan. Jadi bagaimana sih hukumnya memperbaharui batu nisan dalam tanah kuburan umum? Maka hasil muktamar merumuskan jawabannya adalah memperbaharui batu nisan sebelum mayatnya rusak itu hukumnya boleh-boleh saja. Cuman masa rusaknya mayat itu hingga menjadi tanah. Menurut para ahli ada yang berpendapat 15 tahun. Jadi kalau sudah dimakamkan, masanya atau waktunya sudah mendapat 15 tahun, berarti itu sudah diperkirakan mayat itu rusak. Ada pula yang berpendapat 25 tahun atau 70 tahun. Jadi ada yang 25 tahun, ada yang 70 tahun. Jadi ini ada beberapa pendapat. Lah perbedaan pendapat tersebut mengingat perbedaan iklim. Jadi di iklim masing-masing daerah ini karena berbeda sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 15 tahun bahwa masa mayat itu tidak akan hancur. Ada juga yang mengatakan 25 tahun, bahkan ada yang mengatakan 70 tahun. Dan boleh-boleh saja memperbaharui batu nisan itu sesudah masa rusaknya mayat, apabila tidak menghalangi untuk dipergunakan penguburan mayat baru. Tetapi apabila menghalangi maka hukumnya haram. Di sini ada sebuah referensi, ada 2. Yang pertama saya ambil dari kitab An-Nihayah, yaitu Nihayatul Muhtaj.
Sekilas referensi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu an taqifa jama'atun ba'da dafni. Setelah dimakamkan, bagi orang-orang yang ada di kuburan itu atau di makam dianjurkan berdiri. Terus ini amma ba'dal bala. Kalau diperkirakan mayat itu sudah rusak indaman marroh ay min ahlil khubrah, rusak menurut pandangan orang-orang yang sudah punya keahlian, punya pengetahuan dalam bidang itu. Seperti tadi ada yang mengatakan diperkirakan 15 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun, bahkan ada yang mengatakan 70 tahun, disesuaikan dengan iklimnya masing-masing. Fala yahrumun nabashuh, maka menggali kubur itu hukumnya tidak haram, bal tahrumu imaratuhu wa taswiyatu turabin alaihi, bahkan hukumnya haram. Ini bahkan hukumnya haram membangun bangunan dan meratakan, imaratuhu yaitu membangun kuburan, wa taswiyatu turabin alaihi dan juga meratakan, idza kana fi maqbaratin musabbalatin, kalau hal itu berada di kuburan umum. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada makam musabbalah sama mauqufah itu hukumnya sama, karena sama-sama bukan milik pribadi. Jadi ketika membangun kuburan atau anggaplah memperbaharui batu nisan dan meratakan dengan tanah, maka itu hukumnya tidak dibenarkan. Kenapa? Karena limtina innas minad dafni fihim, karena mencegah orang lain untuk menguburkan di tempat itu, karena mereka orang-orang lain atau manusia lidzannihim bihi adamal bala, menyebabkan mereka punya sebuah praduga yang kuat bahwa mayat itu belum rusak. Karena dianggap belum rusak sehingga diperkirakan atau menyebabkan tidak boleh untuk memasukkan mayat baru atau jenazah baru. Yang kedua saya ambil dari kitab Fathul Wahhab. Ini dari kitab Fathul Wahhab dijelaskan fi mas'alati hurmatin nabasyih, dalam masalah tidak boleh atau hukumnya haram menggali kuburan qablal bala, sebelum mayat itu hancur. Amma ba'dal bala, adapun kalau sudah hancur, fala yahrumu nabasyu, maka tidak menjadi masalah untuk menggalinya, tidak haram menggalinya ail mayit. Bal tahrumu imaratuhu wa taswiyatu turab alaih, sama dengan tadi, bahkan hukumnya haram atau tidak dibenarkan membangun kuburan dan meratakan debunya. Kenapa? Li'alla yamtani annas minad dafni fihi lidonni adamil bala, karena mencegah orang lain, mencegah manusia untuk memakamkan di kuburan tersebut, karena mereka punya praduga bahwa mayat itu tidak rusak atau belum hancur. Ini kalau memang dalam makam umum, dan kenyataannya memang sangat banyak. Jadi memang sangat banyak makam umum itu ada bangunannya, ada batu nisannya, bahkan ketika rusak masih diperbaharui lagi. Padahal sebenarnya ketika diperkirakan jenazah atau mayat itu rusak atau hancur dengan masa-masa seperti tadi, maka sebenarnya masih diperbolehkan untuk memasukkan mayat yang masih baru. Tapi kalau sudah seperti tadi kasusnya ada batu nisannya, maka orang lain tidak boleh atau seakan-akan tidak berhak untuk memasukkan jenazah baru. Dan ini sangat terjadi di beberapa daerah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, atau sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit, semoga manfaat dan berkah. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirul summa, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.